Teman-teman, gimana terkait Hari Batik terus kemudian permainan tradisional kemarin? Kesan kesannya apa gitu ketika setelah melakukan kegiatan kebinekaan dengan membahas terkait dengan batik dan juga sebenarnya pakaian khas daerah masing-masing dan permainan tradisional. Kesannya apa gitu? Dari Habibah mungkin bisa dulu. Habibah, apa kesan yang kegiatan kemarin? Pesan Afifah Bang, kalau untuk mungkin untuk yang batik ya terutama ya Bang, soalnya kemarin kan Afifah nggak ikut perkuliahan gitu, jadi nggak tahu juga kan tentang permainan gitu. Kalau di pertemuan pasti bagian topiknya batik kemarin itu Afifah lebih mengetahui lagi di daerah Indonesia itu banyak sekali berbagai macam-macam motif batik berasal berbagai daerah, dan juga seperti Yosti Taneo kemarin kan dia nggak punya kain batik daerah gitu tapi mempunyai kain khas tenun ya kalau nggak salah ini kemarin. Nah, jadi Bapak lebih mengetahui lagi banyak jenis-jenis kain yang berasal di daerah masing-masing gitu Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih Habibah. Jadi kesannya kalau di Hari Batik sama pakaian tadi itu ada yang beberapa daerah itu pakaian khasnya memang bukan batik tapi kadang kain tenun atau apa gitu. Jadi kita lebih tahu, lebih menyadari bahwasanya keragaman itu banyak sekali di Nusantara, nggak hanya batik aja. Dari Habibah itu mungkin ada kesannya lain dari Agnes. Coba Agnes, kesannya apa untuk permainan tradisional sama Hari Batik. Gimana Agnes? Kalau untuk batik, um, dari yang kemarin kita udah ikut perkuliahan, batik itu ternyata bukan hanya satu jenis saja, nggak hanya satu daerah aja gitu. Jadi kita karena kemarin udah belajar, jadi kita tahu kalau batik di daerah masing-masing itu ada, dan ada juga yang punya kain tenun atau songket gitu kainnya. Kalau untuk permainan tradisional juga ternyata bukan hanya satu permainan saja di tiap daerah, ada banyak gitu. Oke. Sudah. Sudah Agnes. Oke. Oke, selanjutnya Martin coba kesan kemarin setelah melakukan kegiatan. Biasa aja atau gimana? Kesan saya sangat berterima kasih sama program dilakukan sama pemerintah karena jujur kalau saya sendiri baru menyadari kalau ternyata di daerah saya ternyata ada kain tenun, meskipun banyak batik yang kami biasa pakai di kampung halaman, tapi ternyata kain khas yang kami miliki itu ternyata adalah kain tenun yang jujur saat kegiatan modul Nusantara baru saya tahu bahwa oh ternyata di Mamasa ada kain tenun. Nah, setelah itu selain saya mengetahui ternyata di daerah saya ada kain tradisional atau pakaian khas dari daerah saya juga mengetahui bagaimana batik tradisional dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Gitu, Kak. Kalau permainan tradisional yang kemarin? Kalau permainan tradisional, kesannya saya jadi ingat sama masa-masa kecil yang main-main sama teman-teman. Itu sangat seru karena kalau kita lihat dengan yang sekarang, anak-anak cenderung tidak lagi main permainan tradisional karena mereka sudah dibilang modern. Mereka sudah bermain gadget atau permainan-permainan lain yang sudah beda dengan waktu kita masih kecil dulu. Gitu, Kak. Oke, terima kasih. Terus teman-teman yang lain, apa ada yang mau memberikan
kesan dan pesannya? Riman Kasim? Atau yang lain, silakan. Enrico, ada Fatmawati, ada Yostitanio, Vika Yuniar, sama Enrico. Silakan, ada yang mau memberikan kesan pesannya? Saya, Kak. Iya, Riman. Gimana, Riman? Hati sama permainan tradisional. Uh, kalau menurut saya, Kak, untuk yang batik kemarin itu sama seperti teman-teman yang lain sih. Kayak saya pertama kan untuk saya pikir batik semuanya sama, nggak terlalu mentingin motifnya, entah itu motif apa, bunga atau motif sekedar motif lah, itu nggak tahu. Kalau misalnya certain lagi. Kalau misalnya ada daerah sendiri itu ada motifnya sendiri-sendiri ternyata. Terus untuk yang game juga, saya kemarin sadar kalau ternyata walaupun ada beberapa game yang emang beda dari yang lain, ada juga game-game yang sama, terus tapi namanya doang yang beda gitu. Sama seperti kayak Indonesia gitu kan, berbeda-beda tetapi tetap sama gitu. Terus untuk yang kebersamaan sama kekeluargaan, jiwa sosialnya juga untuk dari permainan masa kecil lalu itu kental banget kan. Kalau misalnya sekarang kan semuanya gadget, online. Kalau waktu dulu kan mainannya barengan, jadi jiwa sosialnya lebih dapat gitu kalau misalnya game-game tradisional. Sudah, Kak? Oke, siap. Terima kasih, Riman. Riman Kasim di mana ini? Di kampus? Iya, ada di kampus, Kak. Oh, luring dah. Iya. Ya? Luring. Iya. Oh, siap. Oke. Terima kasih ya, Riman Kasim. Oke, mungkin teman-teman yang lain mau menyampaikan kesannya kemarin setelah kegiatan batik sama permainan tradisional. Yuni adalah mungkin. Ini pakai pakaian yang kemarin itu ya, pakai apa ini namanya? Tandua, Kak. Tandua. Itu ya gimana? Ya Kak, terkait yang Kak sampaikan tadi, mungkin yang saya dapatkan selama 2 materi kemarin itu tentang batik dan juga permainan, itu seperti yang disampaikan oleh teman tadi, mungkin sedikit tambahan itu lebih ke makna dari setiap permainan ataupun dari batiknya itu gitu, di mana setiap daerah itu memiliki harapan ataupun cerita sendiri dari setiap batik dan juga permainan yang diadakan gitu Kak. Ya, terima kasih ya Yuni. Yang lain yang mau memberikan kesannya setelah kemarin melakukan kegiatan. Ayo. Apa dicukupkan? Cukup ya? Kalau cukup kita mulai refleksi dengan materi. Gimana yang lain cukup? Cukup ya? Ya. Oke. Saya izin share screen. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini yang di WIB masih pagi jam 9. Kalau yang di WITA mungkin sudah jam 10. Yang WIT waktu Indonesia Timur mungkin sudah jam 11 ya. Sudah lumayan siang lah. Gitu. Berarti saya selamat pagi dan selamat siang. Semoga teman-teman di sini semangatnya tetap semangat pagi, semangat di mana semangat yang masih baru muncul, masih hangat gitu. Sehingga semangat teman-teman tidak lekas adem, tidak lekas loyo gitu. Jadi kita tetap semangat pagi. Hari ini kita akan refleksi terkait dengan batik dan pakaian khas. Batik atau pakaian khas dan permainan tradisional Nusantara. Nah, seperti yang di samping, saya ambil headline itu batik. Jadi batik itu menjadi identitas bangsa ya, identitas bangsa. Biasanya telah diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Kalau tidak salah itu tahun 2009, karena memang batik itu sudah lama diakui oleh dunia. Itu sebagai
warisan dunia punyanya Indonesia. Jadi bagaimana kemudian kita nanti merefleksikan bahwasanya kita itu punya batik sebagai warisan budaya. Kemudian kita sebagai generasi milenial, generasi penerus bangsa istilahnya. Bagaimana cara kita melestarikan batik ini dengan gaya kita sendiri. Jadi memang setiap zaman, setiap orang itu punya zamannya sendiri-sendiri. Orang tua kita punya zamannya sendiri-sendiri. Kakek nenek kita punya zamannya sendiri. Kita pun punya zamannya sendiri. Nah, bagaimana nanti kemudian kita bisa memasukkan esensi daripada batik atau pakaian khas Nusantara, terus kemudian juga permainan tradisional Nusantara ini ke zaman kita. Pun demikian tidak masih bisa memungkinkan juga permainan tradisional Nusantara ini kita implementasikan menjadi permainan modern. Karena kalau kemudian permainan tradisional itu tetap dinamakan sebagai permainan tradisional, terus kemudian ketika seiring perkembangan zaman permainan ini masih dimainkan dengan gaya yang tradisional, kalau kemudian nanti tidak relevan, maka artinya kita butuh inovasi untuk memberikan kemenarikan bagi anak-anak pada zamannya itu. Mungkin permainan tradisional dulu itu ada semacam ada enggrang atau ada yang lain. Nah, itu kita bisa inovasikan sesuai zaman kita. Enggrang itu kita modifikasi sebagus mungkin. Kemudian itu menjadi hal yang menarik bagi anak-anak. Sehingga itu menjadi permainan tradisional yang termodernisasi. Seperti mungkin bisa seperti. Jadi bagaimana nanti kemudian kita menyadarkan, maksudnya ini secara esensi batik, kemudian pakaian khas Nusantara, kemudian permainan tradisional. Secara esensi kita bisa ambil, kemudian kita inovasikan menjadi permainan yang bisa relevan dengan kondisi zaman saat ini. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, coba kita ingat kembali. Kenapa kita dilahirkan di Indonesia? Ada yang bisa jawab ini? Coba, kenapa kita dilahirkan di Indonesia? Yang tahu? Kenapa? Terus kemudian apa tugas kita sebagai anak bangsa Indonesia? Apa yang sudah kita lakukan kemudian ketika sudah ditanya kenapa, terus kemudian apa tugasnya? Apa yang sudah kita lakukan? Yang pertama dulu, mungkin ada yang bisa jawab, silakan. Perwakilan dari teman-teman, silakan. Ini jawabannya nggak ada benar, nggak ada salah. Artinya ini menjadi perenungan teman-teman setelah lahir di dunia dan ternyata dapat Indonesia. Itu kenapa? Ayo, ada yang pernah memikirkan hal itu? Coba. Saya bisa menjawab, Kak. Ya, silakan, Yuni. Kalau secara Kak, aslinya gitu ya, kita dilahirkan Indonesia karena orang tua kita orang Indonesia dan tinggal di Indonesia seperti itu ya, Kak. Tapi kalau yang Kak bilang tadi, mungkin kalau kita pikiran kembali itu sebenarnya kenapa kita dilahirkan Indonesia gitu. Kalau menurut saya mungkin akan ada tujuan kita gitu. Maksudnya kayak kita tuh punya peran nanti di Indonesia seperti itu, Kak. Ya, ada yang lain mungkin? Silakan. Ayo, Martin mungkin mau jawab? Sudah cukup, Kak, seperti yang dikatakan sebelumnya. Oke, seperti Kak Yuni. Oke. Kenapa kita dilahirkan di Indonesia? Benar seperti yang tadi dijawab sama Yuni. Itu karena yang pertama, emang orang tua kita orang Indonesia. Tapi apakah tidak memungkinkan kemudian kita lahir di Malaysia atau di yang lain dengan orang tua yang berbeda? Kan itu mungkin saja. Nah, itu mungkin saja. Nah, kenapa kita dilahirkan di Indonesia? Artinya, benar seperti yang Yuni tadi sampaikan, bahwasanya kita diamanahkan. Kita punya sang yang apa istilahnya? Kita punya Tuhan lah. Kita punya Tuhan yang sudah menakdirkan kita. Dalam bahasa Islam itu takdir ya. Mungkin untuk teman-teman yang non Muslim itu ada istilahnya sendiri. Tapi dalam Islam itu kita ditakdirkan di suatu daerah atau di Indonesia. Itu karena nanti kita akan ada tugas. Apa tugasnya?
Ini dijawab oleh pertanyaan kedua, apa tugas kita sebagai anak bangsa Indonesia? Karena kita sudah dilahirkan di Indonesia. Coba ada yang bisa jawab lagi nomor 2 ini. Apa tugas kita? Ayo. Yang bisa jawab? Ini pertanyaan yang filosofis ya. Sebenarnya bisa dijawab biasa aja. Apa tugas kita sebagai anak bangsa Indonesia? Ya melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia, misal seperti itu juga bisa. Tapi ketika dijawab secara filosofis itu juga akan sangat menarik untuk kita ulik. Ayo coba teman-teman, ada yang mau menjawab? Apa tugasnya? Apa tugas kita mengerjakan tugas-tugas di perkuliahan atau tugas kita main atau apa? Silakan. Ayo, ada yang mau jawab? Oke, Farid Pakaya, audionya kurang jelas. Yuk, masa nggak ada yang mau jawab ini? Ini teman-teman sudah mahasiswa, artinya secara pemikiran sudah harus berpikir out of the box. Gimana kemudian teman-teman yang mungkin belum punya kesempatan untuk kuliah, itu kalian ada pembedanya. Kemudian karena populasi pemuda saat ini 30% itu belum punya kesempatan menikmati bangku kuliah. 70% dari kita ini. Ayo, bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi yang lebih untuk Indonesia? Ayo coba. Ini harusnya pikiran-pikiran ini sudah muncul dari mungkin SMA atau pas waktu kuliah gitu. Apa tugas kita gitu? Agen of change kah atau apa? Pas maba kan kalian dimasuki agen of change itu apa? Terus kemudian aerostroke dan lain-lain itu gimana? Ada yang mau jawab? Gak jawab lah, berstatement aja gak apa-apa. Apa tugas kita sebagai anak bangsa Indonesia? Ya. Ini kita sambil diskusi gak apa-apa. Menurut saya sebagai agent of change, Kak. Apa itu agent of change? Di mana mungkin saat sekarang ini Indonesia sudah bertumbuh seperti itu ya Kak, tapi mungkin akan ada perbaruan-perbaruan. Nah, di sana kita ngambil peran memperbarui dan memperbaiki apa yang sudah diperjuangkan oleh oleh masyarakat Indonesia sekarang seperti itu Kak. Nah, oke. Ayo, yang lain mungkin. Masa Yuni aja nanti? Ya. Ayo, Martin, silakan. Kalau menurut saya yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa yaitu melestarikan kekayaan-kekayaan yang kita miliki di Indonesia. Oke, terima kasih Martin. Memberikan kekayaan-kekayaan yang kita miliki untuk bangsa Indonesia, gitu ya? Melestarikan, Kak. Oh, melestarikan. Siap. Nah, seperti itu memang kekayaan Indonesia itu sangat banyak sekali sehingga kita sebagai anak bangsa harus turut menjaga, harus kemudian karena kita bangsa timur, artinya bangsa timur itu bangsa yang secara budaya, adat istiadat itu tidak bisa lepas dari alam. Artinya kita secara adat, kebiasaan, moral, terus kemudian apapun yang kita lakukan itu pasti terhubung dengan alam. Misal kegiatan adat istiadat, kita menekankan, memperhatikan alam. Bagaimana kita bisa hidup di dunia ini berbarengan dengan alam, gitu, tidak merusak alam. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi kita titik beratkan, kenapa kita dilahirkan di Indonesia? Karena memang ini sudah menjadi takdir kita, ibaratnya seperti tanaman ya, tanaman. Kenapa kenapa ditakdirkan menjadi sebuah mangga? Kenapa ditakdirkan menjadi pohon pepaya? Kenapa ditakdirkan menjadi pohon pisang? Kenapa ditakdirkan menjadi pohon jati? Itu ada tugasnya masing-masing, gitu. Sehingga mungkin yang menjadi pohon jati nanti ketika besar, terus kemudian batangnya itu bisa bermanfaat untuk orang, untuk alam. Gitu. Jadi kita pun seperti itu. Kita tegaskan, kita dilahirkan di Indonesia, artinya kita harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia.
apa yang kita punya, kita mungkin kalau itu yang kurang baik, kita perbaiki. Dalam artian nanti ketika kita sudah jadi, sudah matang, kita dapat bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Jadi tugas kita sebagai anak bangsa Indonesia, ketika kita dilahirkan di Indonesia, ayo apa kearifan lokal? Kearifan lokal dalam lingkungan kita yang itu bermanfaat untuk Nusantara, untuk Indonesia, maka itu ayo kita lestarikan. Gitu. Mari kita jaga. Gitu. Bahwasanya warisan dari para leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita, itu banyak sekali yang baik. Gitu. Jangan ambil yang tidak baik. Kita ambil yang baik, kemudian kita lestarikan. Gitu. Nah, itu sebagai tugas kita. Nah, yang kita bisa lakukan yaitu tadi melestarikan warisan-warisan dari leluhur kita yang baik, gitu. Yang baik kita lestarikan. Gitu. Kemudian kalau ada yang kurang baik, kita angsur-angsur hilangkan. Gitu. Sehingga nanti kebermanfaatan daripada apa yang menjadi kearifan lokal di situ bisa berkontribusi untuk untuk lingkungan itu, untuk kebaikan lingkungan. Refleksi kita seperti itu. Selanjutnya, nah, Indonesia mempunyai wilayah yang seperti di peta ini, ada pembagian wilayah, ada berapa pulau? 5 pulau besar, ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, kita tersebar banyak di seluruh Nusantara. Kalau Nusantara versi zaman dahulu itu sampai Filipina, sampai Malaysia, kan seperti itu. Nah, kita Nusantara kan, tapi kita sudah menjadi sebuah nation atau negara, Indonesia. Nah, bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi untuk Indonesia? Siapa di sini yang tidak ingin berkontribusi untuk Indonesia? Ayo angkat tangan. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang terus kemudian ketika mendengar cerita-cerita pahlawan tentang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, itu acuh-acuh. Ketika ada upacara, itu tidak menghormati. Ketika hormat itu tidak menghayati. Coba siapa? Biasanya perjuangan bangsa Indonesia itu sangat panjang. 350 tahun itu bangsa Indonesia, bukan artinya bangsa Indonesia itu lemah, karena memang sudah menjadi adab orang Indonesia itu menghormati tamu. Mungkin seperti itu, sehingga kita itu andap asornya atau sopan santunnya itu lebih daripada orang lain. Nah, tapi juga menjadi kelemahan kita mudah untuk dikibuli atau dibohongi seperti itu. Tapi itu sebuah kebiasaan yang baik, adat yang baik, kejujuran, kesopanan, itu warisan nenek moyang kita yang baik. Kemudian perjuangan tulus yang tidak tanpa pamrih, itu juga sebagai nilai-nilai warisan kekayaan leluhur kita. Nah, ini peta Indonesia yang sampai saat ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita sama-sama menjaga. Pertama, yang dari masing-masing daerahnya. Kearifan lokal yang ada di daerah kalian, coba kita lestarikan. Nah, minimal ketika kita mau melestarikan, itu kita tahu terlebih dahulu apa yang ada di sekitar kita. Kemudian ketika ada yang bertanya, itu kalian bisa menjawabnya. Tidak kemudian kita acuh kepada apa yang menjadi kearifan lokal. Karena kearifan lokal itu menjadi value-nya orang Indonesia. Kemudian ini Bapak Presiden pertama kita, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Atau disingkat dengan jas merah adalah semboyan yang terkenal yang diucapkan oleh Presiden kita, Bapak Soekarno, dalam pidatonya yang terakhir pada hari ulang tahun Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Win, sampai sini dulu. Ada yang mau didiskusikan? Silakan, teman-teman. Ayo, membahas Pak Soekarno atau membahas Batik atau membahas perjuangan bangsa Indonesia tadi. Silakan. Ya, teman-teman. Kalau cukup nanti kita selesainya cepat loh. Jadi diskusinya kita cuma dapat sedikit. Dan saya
harapan saya itu bisa berdiskusi panjang sama teman-teman, terutama ini dari lintas pulau, lintas kebudayaan, lintas kampus gitu. Secara paradigma atau pola pemikiran itu pasti ada yang berbeda. Nah, mari kita transformasikan, mari kita sama-sama memberikan kontribusi diskusi di pagi hari ini. Ayo, silakan. Yang laki-laki, yang perempuan juga nggak apa-apa, karena yang laki-laki kok tadi Riman Kasim aja. Ya, baru Riman Kasim yang ada pertanyaan ternyata. Pertanyaan kedua, jawaban saya itu menjadi orang yang mau belajar. Oh iya, ini saya baru buka dari Fatmawati. Menjadi orang yang mau belajar dan juga tetap melestarikan nilai toleransi dan keberagaman serta berkomitmen menjaga mengenai apa yang dimiliki bangsa. Oke. Kearifan lokal ya. Jadi kearifan lokal itu harus kita jaga. Betul. Oke, ada yang lain? Silakan. Ada tanggapan dari teman-teman? Sebelum kita lanjut. Saya Kak. Ya, silakan Martin. Di Indonesia ada beberapa permainan tradisional yang tersebar, yang permainannya itu sama, cuman namanya aja yang beda Kak. Terus di sini saya penasaran, kok bisa ya dari Sabang sampai Merauke itu ada permainan yang sama gitu. Terus ini nenek moyang kita dulu pernah sama-sama gitu untuk main biar nanti itu disebarin kayak dari Sabang sampai Merauke. Kok bisa sama? Nah itu, coba kita refleksikan. Kenapa kok bisa sama antara misal di Pulau Sumatera, terus kemudian di Pulau Jawa, ada kesamaan permainan, tapi dengan nama yang berbeda. Kadang ada yang seperti itu. Apakah kemudian memang kecenderungan orang yang tinggal satu geografis lah istilahnya, karena di Indonesia itu punya kecenderungan untuk bermain dengan hal yang sama. Apakah dulu sudah ada televisi atau informasi yang menginformasikan permainan itu? Kan belum ada. Coba kita refleksikan. Kalau dijawab itu akan sangat sulit karena harus ada penjelasan secara ilmiah kenapa bisa tersebar dengan permainan yang sama atau langkah yang sama ya Martin, tapi dengan nama yang berbeda-beda. Iya kan? Nah. Itu terus kadang ada yang sama juga. Kalau teman-teman lihat permainan film atau kartunnya Upin Ipin itu kan juga ada permainan tradisional yang sebenarnya permainan tradisional itu juga banyak dimainkan di Indonesia, kayak yang gali tanah terus kemudian pakai batang. Itu sebenarnya permainan siapa? Kalau kita kembalikan ke nation atau ke kebudayaan, itu punya Indonesia apa itu punya Malaysia? Atau itu memang punya Nusantara, sehingga sekawasan Nusantara itu bisa boleh atau punya permainan itu. Itulah. Ya Martin. Ya Pak. Nah, ada lagi? Silakan. Kita sama-sama merefleksi bagaimana kekayaan Indonesia, kemudian keragamannya kita sadari betul-betul. Rasanya sudah menjadi pesan dari para leluhur kita. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jangan sampai kemudian cerita terkait dengan permainan ini kita lupa. Kayak permainan Enggrang, terus kemudian permainan yang lain. Ayo mari kita lestarikan dengan cara-cara kita. Gitu. Kita lanjut ya. Selanjutnya, setelah kita melihat Bapak Presiden pertama kita dengan penuh gaya, bawa kacamata dan lain, kita lanjut ini. Apakah kita sudah tahu sejarah kita? Setelah tadi ditanya sama Pak
siapa? Pak Soekarno. Apakah kita sudah tahu sejarah kita? Bagaimana perjuangan para leluhur Nusantara? Para leluhur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian seni budaya Nusantara, adat istiadat, Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa di sini saya tambahkan Bhinneka Tunggal Ika? Karena memang bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari Bhinneka Tunggal Ika. Dari Sabang sampai Merauke, dari yang selatan sama utara sampai Pulau Rote, itu beda-beda semuanya. Secara bangsa, tetap bangsa-bangsa Indonesia secara suku, terus kemudian ras, itu kan beda semua. Tetapi kemudian punya spirit yang sama untuk membuat sebuah negara. Maka muncullah Bhinneka Tunggal Ika dari bahasa Sanskerta yang kemudian ini menjadi spirit nasional untuk merdeka. Di mana orang-orang barat, orang-orang timur, maksudnya adalah orang Aceh yang di barat, dan kemudian orang-orang timur yang di Papua, Maluku, itu punya spirit yang sama untuk bisa merdeka. Dan sampai sekarang NKRI itu harga mati, menjadi harga mati untuk bangsa Indonesia. Bagaimana perjuangan para leluhur Nusantara, apa yang menjadi kesusahan atau apa tirakat mereka, upawasa atau apa itu. Kalau tirakat itu bagaimana dia menahan dirinya sehingga kemudian bisa mempunyai kekuatan yang lebih untuk memajukan Indonesia ini. Kemudian seni dan budaya Nusantara. Apakah kita tahu kesenian yang ada di Nusantara ini apa saja? Minimal lah untuk di lingkungan sekitar kita. Apakah kita sudah tahu? Misal kalau saya di Jember, karena saya memang berangkat ke Jember itu karena kuliah, juga punya informasi terkait apa saja seni yang ada di Jember, HCFC, terus kemudian kesenian-kesenian yang lain. Kemudian di Lamongan sendiri, saya sebagai putra Lamongan, apakah tahu kesenian yang ada di Lamongan, kulinernya, terus kemudian pakaian adatnya, rumahnya, rumah jogo dan lain-lain, budayanya, budaya sopan santun, budaya pernikahan, budaya permainan tradisional anak-anak seperti itu. Nah, apa kita sudah mengetahui itu? Kita refleksikan bagaimana perjuangan dari leluhur kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita tinggal sudah menikmati perjuangan-perjuangan mereka. Maksudnya perjuangan kita itu sebenarnya tidak lebih sulit. Karena kita sekarang kalau kita berperang itu bisa lewat dunia maya. Kalau dulu perang itu ya 1 lawan 1. Kamu bawa arit, saya bawa arit gitu. Atau kamu bawa pistol, saya bawa pistol. Tapi sekarang kita bisa perang lewat dunia maya dengan jempol atau apa. Tapi apakah nilai itu yang nanti akan kita ambil? Apakah nilai perangnya itu yang akan kita ambil? Cuman kita punya budaya kedamaian. Bagaimana orang-orang dulu itu suka spiritual. Itu yang harus kita ambil. Refleksi lagi terkait dengan batik dan juga permainan tradisional Nusantara. Ini saya ambil foto di Pixabay. Ini lisensinya free, jadi insya Allah aman. Gambar anak-anak ini main atau apa, teman-teman? Silakan representasikan. Silakan ambil kesimpulan. Menurut kalian apa? Ayo, coba siapa yang mau jawab? Ini teman-teman gambar lagi ngapain? Dimain kah? Atau lagi mandi di sungai kak? Lagi mandi di sungai. Apakah sambil main atau apa? Sambil main, Kak. Sambil mandi? Sambil main. Main sambil mandi. Itu yang dibawa apa itu? Ceboknya itu? Kayak tempurung nggak? Tempurungnya kelapa kan ya? Tempurung kelapa nggak? Itu apakah di daerah kalian jadi khas untuk minum atau untuk apa-apa dimanfaatkan seperti itu? Ada yang dimanfaatkan apa enggak? Iya kak, kalau di tempat saya itu digunakan sebagai tempat minum aikawa namanya kak. Acaikawa?
Ayekawa, atau biasanya tuh kayak apa namanya, teh tapi dari daun kopi seperti itu Kak. Oh, teh tapi dari daun kopi. Daun kopi itu bisa jadi teh. Bisa Kak. Terus prosesnya gimana itu? Nggak, maksudnya daun kopinya itu diproses kayak teh juga gitu. Kurang lebih untuk prosesnya sama Kak. Saya baru tahu daun kopi bisa jadi teh. Berarti daun apa terus itu? Daun teh kopi. Nah, iya. Berarti di situ apa namanya daunnya teh, mohon maaf ya Wes ya, Dulu. jelas sedikit. Berarti daun tehnya itu diganti dengan daun kopi atau tetap ada daun teh, cuma daun kopinya itu sebagai topping kayak ada teh rasa melati gitu kan, teh rasa yasmin gitu. Gimana Yuni? Menarik ini. Ini Bukan Bu. kuliner gimana? Jadi namanya tuh sedikit itu ya Bu. Apa namanya tuh? Namanya tuh teh daun kawa Bu. Jadi nanti yang Ella jelaskan waktu sesi makan nanas dulu Bu. Jadi nanti untuk teh daun kawa ini digunakan daun kopi terus dikeringkan, kemudian diseduh seperti itu Bu. Berarti tidak ada daun tehnya sama sekali ya? Tidak ada Bu. Oh, berarti itu bukan teh, tapi mungkin kopi daun gitu ya. Kira-kira seperti itu ya berarti. Nanti kan nggak ada. Biasanya kan kalau teh rasa melati, apalagi sekarang ada teh rasa lemon, apa itu kan bahan dasarnya tetap daun teh, cuma dikasih topping-topping gitu. Ya, makasih Mas Wais dan Yuni Adela. Oke, Ibu. Unik ya ternyata daun kopi bisa jadi teh. Jadi satu pohon itu bisa buat banyak produk. Kopinya bisa buat kopi, daunnya bisa buat teh. Habis tinggal batangnya. Batangnya buat apa? Hah? Batangnya buat apa? Kenapa Kak? Kurang jelas Kak. Kopinya kan buat kopi, terus kemudian daunnya buat teh, gitu katanya. Terus batangnya buat apa? Kan tinggal batangnya itu. Kalau biasanya tuh digunakan sebagai kayu bakar saja Kak. Oh ya, jadi sangat bermanfaat ya, nggak ada yang dibuang. Artinya daunnya itu tetap bisa dimanfaatkan juga, nggak ikut dibakar juga. Ya, menambahkan sedikit Mas Wais, kalau akarnya dan batangnya daun kopi itu bisa bermanfaat Mas. Seperti yang nanti akan kita lakukan ya, sebuah kunjungan ke daerah rumah fosil. Jadi itu sampai kelasnya tuh sudah kelas ekspor. Ada yang dibuat sumpit untuk makan. Jadi kalau orang luar negeri itu kan paling pantang menggunakan produk makan atau alat itu dengan yang berbahan dasar plastik. Jadi itu sangat ramah lingkungan dan bisa dibuat hiasan-hiasan yang mempunyai nilai jual tinggi. Itu dilakukan di rumah fosil dan bisa memberdayakan ratusan ibu-ibu yang ada di Desa Curah Manis, Sidomulyo, Kecamatan Silau, Jember. Mungkin nanti kita next time akan berkunjung ke sana untuk bisa mengetahui oh, ternyata kopi itu yang di Sumatera bisa dijadikan teh, bisa dijadikan begini, ternyata di Jember itu manfaatnya sampai bisa diambil ke akar-akarnya. Oke, makasih. Iya Bu, terima kasih Bu. Jadi habis semua ada. Jadi kita nanam kopi, kita panen semua, daunnya, akarnya, sama buah kopinya. Oke, terima kasih. Nah, ada yang mau menjelaskan lagi gambar ini itu gimana? Ada teman-teman yang main air, main mandi atau main air ini. Jadi secara energi kita itu masuk ke dalam energi sini. Gimana kita mengingat kalau ada yang main ke sungai ya, maksudnya yang rumahnya dekat sungai, itu pasti teringat dulu itu gimana serunya main air sama teman-teman di sungai, gitu nggak? Ada yang rumahnya nggak dekat sungai atau nggak dekat sama, maksudnya nggak pernah ada suasana seperti ini di kota mungkin ada. Terutama yang rumahnya daerah perumahan itu nggak akan menemukan masa kecil seperti ini. Iya,
Nah, ini kira-kira kalau teman-teman di desa yang dekat sungai, itu pastilah pernah ke sungai untuk mandi seperti ini. Karena anak-anak itu ya sudah nurani, ya sudah fitrahnya, senang main. Terus ya main sama teman-temannya, kemana kadang orang tuanya nggak tahu, malah orang-orang pulang sudah basah. Ya, ayo kita lanjut ke tentang batik dan pakaian khas. Jadi beberapa gambar-gambar yang saya kasih di samping ini saya ambil dari Pixabay, jadi terkait dengan lisensinya insya Allah aman. Karena ini nanti kita upload di YouTube tentang batik dan pakaian khas. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam itu lilin pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan, itu batik. Ada juga pakaian adat kayak yang di samping ini kan bukan batik, tapi ini lebih ke kain tenun. Nah, pembuatannya juga beda lagi. Nah, ada juga pakaian adat atau pakaian khas. Jawa ada pakaiannya, Sumatera ada juga, Kalimantan. Nanti ada contohnya. Adalah kostum yang mengekspresikan identitas, biasanya identitas. Jadi orang yang Maluku punya identitas sendiri-sendiri, Kalimantan, Dayak punya sendiri, Bali punya sendiri, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Jawa ada sendiri, Sumatera, Papua itu ada sendiri. Itu mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Nah, biasanya terkait dengan itu juga, sosial, perkawinan, dan agama. Nah, kalau yang di samping ini ada yang tahu ini pakaian apa? Pakaian khasnya mana? Ada yang dari Lombok? Yustitanio. Yustitanio. Ini pakai dari Kupang ini. Ya, Deket-deket Bu. situ lah. Ya, itu masa kamu nggak tahu Yosti itu dari mana, Yos? Dari NTT, Bu. Nah, iya itu daerahmu sendiri. Kemarin kan bajumu yang sebelah sininya, Ya, Bu. jadi baju yang dipakai Yosti waktu kita membuat video kemarin, Mas Wais itu kan ada unsur kain tenunnya juga. Jadi dulu Butias tuh pernah kerja daerah sana waktu masih di Bappenas dulu. Itu memang susah. Kelihatannya gampang ya Yosti membuatnya ibu-ibu itu. Dan kalau kita nggak biasa itu susah teman-teman. Jadi nariknya itu berat alatnya itu. Yosti bisa nggak buat kain tenun seperti itu? Kalau di kampus saya laki-laki tidak diperbolehkan buat Iya. itu, Bu. Ya, Hanya memang khusus untuk perempuan ya. perempuan. Jadi teman-teman di sana itu ternyata ada kekhususan. Sama halnya dengan di salah satu suku yang ada di Kalimantan. Kalau perempuan itu, mohon maaf ya, menstruasi atau melahirkan, mereka tuh harus diasingkan. Karena mereka dianggap sebagai sesuatu yang apa ya bisa mengotori daerah sekitar. Jadi memang waktu saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak, tapi yang jelas dulu itu ada kebudayaan seperti itu. Mungkin Yosti bisa menceritakan sedikit tentang kain ini? Itu terbuat dari kain, Bu. Kainnya apa namanya? Ditenun. Iya, Bu. Baru nanti ditenun, Bu. Ada juga yang motifnya bisa motif Pancasila, motif bunga. Itu juga hanya orang-orang yang sudah ya mahir, yang bisa buat itu, Bu. Ukuran besar, ada yang ukuran besar, ukuran kecil. Ini Ada yang ukuran jadi oleh-oleh. Ya, Kak. Biasanya jadi oleh-oleh dari sana ya? Iya, Bu. Iya, Pak, Kak. Itu sebagai apa ya, kain khas sana seperti Sumatera Utara itu kan ada ulos gitu ya. Terus di mana di Padang kemarin itu ada batik apa namanya Yuni lupa saya yang pakai tanah liat itu. Ya, batik tanah liat, Bu. Ya, batik tanah liat. Kalau di kita di Jawa itu tanah liat. Kalau di Sumatera tuh namanya tanah liat. Nah, kira-kira itu. Kan kita dari sini tuh bisa apa ya teman-teman memperkaya khasanah
kita dan lebih memahami, oh ternyata Indonesia kita ini luar biasa. Kita dari segi batik saja tuh banyak, apa dari pakaian khasnya, dari segi permainan apalagi. Dan dari situ kita juga dari permainan ya, kita menemukan persamaan teman-teman. Ternyata di Jawa itu namanya benteng-bentengan. Di sana namanya Tuan Raja, Tuan Putri. Terus di Sumatera namanya apa lagi. Nah, kita semakin memperkaya. Oh, kita itu ada persamaan dan juga ada perbedaannya. Tapi satu sebenarnya kita, satu entitas. Apa itu? Bangsa Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, saya kembalikan ke Mas Wais. Oke. Terima kasih Ibu Tias, terima kasih Yosti, terima kasih teman-teman yang lain. Ya, jadi terkait dengan yang sudah kita diskusikan tadi, ini pakaian khasnya NTT di kain tenun. Cara membuatnya itu hanya khusus untuk orang-orang atau untuk perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh ya, Yosti ya? Nggak boleh. Kalau boleh tahu kenapa kok nggak boleh? Apa emang sudah jadi aturan sana? Iya Pak, iya Kakak. Oh, Untuk perempuan saja. oke. Laki-laki tidak boleh. Laki-laki tidak boleh. Laki-laki kerja saja. Ya. Iya, laki-laki bagiannya di kebun, berkebun. Oh, Oh, berkebun ya. ya. Di sana itu lebih mayoritas kebun. Kalau daerah Nusa Tenggara, padi itu jarang bisa hidup ya. Tapi kalau singkong itu banyak ya, Yus ya. Singkong, jagung. Kalau padi itu kurang di sana Mas Wais. Karena di sana itu tanahnya itu lebih ke tanah kering, tanah ladang, kebun. Kalau untuk padi, terus tanaman-tanaman yang sayur-sayuran itu susah. Tapi kalau kelapa di daerahnya Yosti itu dibuang-buang ya. Terus kayak kemiri, pokoknya sejenis rempah-rempah itu bisa subur daerah sana. Tapi kalau untuk sayuran, terus padi, itu bukan makanan pokok atau jarang, bukan komoditas daerah Nusa Tenggara sana. Nah, Yosti, ini yang ingin ditanyakan sama Bu Tias, itu kan menenun itu khas untuk perempuan ya, laki-laki Ya. tidak diperbolehkan. Apakah perempuan itu semuanya boleh atau hanya perempuan-perempuan tertentu yang diperbolehkan untuk menenun? Misalnya kayak Semua pakaian batik itu kan tidak semua motif zaman dulu, tapi ya boleh dipakai, ada motif parang yang itu hanya diperuntukkan oleh keturunan raja. Nah, gimana Yosti? semuanya diperbolehkan untuk menenun, Bu. Tapi hanya bagi mereka yang tinggal di kampung. Sementara mereka yang kayak ke kota untuk sekolah tidak bisa, Bu. Itu karena susah, Bu, susah untuk tenun. Harus butuh waktu yang lama untuk berlatih, Bu. Apakah desa wisata yang ada di daerah Nusa Tenggara dulu itu yang dinobatkan sebagai desa wisata terbaik di dunia, itu ada wisata tenunnya juga, Yosti? Tahu Yosti? Ada sebuah desa yang unik di daerah suku Sasak yang ada di dataran tinggi? Desa Boti, Bu. Mungkin. Ya, di situ ada apa namanya, edukasi menenun juga. Iya, Bu. Mereka hanya pakai hasil tenunan itu, Bu. Tidak pakai sama baju, hanya pakai dari hasil tenun, Bu. Itu semuanya ya, berlaku untuk semua ya. Iya, Bu. Dari anak-anak sampai orang tua. Luar biasa. Seperti di Papua ya, kita pakai koteka, kalau orang awam itu menyebutnya pornografi, tapi itu sudah budayanya mereka. Mau bagaimana lagi? Ya, karena kita tidak bisa memaksa semuanya harus Islam atau semuanya harus menutup aurat gitu ya. Karena dalam Undang-Undang 29 ayat 1 dan ayat 2 itu sudah jelas bahwa negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita dijamin kemerdekaannya atau kebebasannya untuk memeluk agama dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Makasih Yosti. Oke. Terima kasih. Lanjut ya. Ya. Ke sini. Jadi batik Nusantara itu ada dari Sabang sampai Merauke sebenarnya. Tinggal kita lihat batiknya itu dari mana, terus kemudian yang membedakan adalah motifnya. Batik dari Aceh itu punya motif tersendiri, batik dari Dayak, batik Toraja, batik Papua, batik Betawi, batik Cirebon, batik Parang, batik Bali, dan lain-lain. Nah, ini saya ambil infografis dari beberapa
apa namanya, tempat pemberitaan. Tuh. Ada Akurat, ada CNN Indonesia. Jadi sebaran batik di Indonesia itu sangat merata, sangat banyak. Gitu. Jadi antara di sini yang gambarnya yang kiri sama yang kanan itu dalam infografisnya diberikan data yang ada perbedaan. Gitu. Kayak yang di kiri itu ada batik Aceh, tapi di kanan tidak disebutkan bahwa ada batik Aceh. Gitu. Tapi ini memang menjadi keunikan bahwasanya ternyata batik di Indonesia itu sangat beragam, sangat banyak. Pun di daerah saya juga ada batik khusus gitu. Meskipun daerah saya Lamongan itu bisa dibilang cuma sekabupaten. Maksudnya batik ini khusus di daerah Sunan Sendang. Dia ada batik Sendang dengan kain khusus dari Sendang itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin secara nasional juga belum ada data yang rigid terkait dengan motif-motif batik ataupun ada itu ada di websitenya Batik Unik. Nah, mungkin tapi bisa dicari untuk batik-batiknya itu. Jadi di sini kita ingin menyadarkan bahwasanya batik yang menjadi warisan budaya Indonesia, warisan seni kreativitas dari leluhur kita, ini perlu kita lestarikan karena keunikannya, terus kemudian karena value terkait dengan makna-makna yang ada di balik gambar itu kan ada pasti makna dari apa yang telah digambar. Kayak misal batik Megamendung tuh, kenapa ada meganya, ada langitnya, terus ada awannya itu. Nanti ketika kita mencari maknanya pasti ada. Nah, ini pakaian khas atau pakaian adat ya yang dipakai Pak Jokowi yang kita ambil dari Indonews. Ada dari pakaian Bugis, pakaian adat Sasak, pakaian adat Baduy, pakaian adat Aceh, pakaian adat Sabu. Sabu itu mana? Jadi daerah di Indonesia lah pokok. Terus kemudian batik ulos, kain simbol kehangatan masyarakat Batak. Itu sebagai pakaian adat atau pakaian khas dari daerah masing-masing. Oh iya, ini websitenya itu adalah indonesiabaik.id. Oh, iya, di situ ada tentang batik-batik, ada tentang kain-kainnya khas di Nusantara, di Indonesia. Maaf. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan kain-kain yang ada di Indonesia atau pakaian yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa pelajari karena ini belum seberapa dibandingkan realita yang ada di lapangan. Ini yang terekspos saja. Nah, terus kemudian tugas untuk teman-teman ya, ini saya berharap teman-teman bisa mencari batik atau pakaian khas dengan maknanya. Contoh ketika kita bahas batik Megamendung. Batik Megamendung itu mempunyai corak batik Megamendung merupakan mega atau langit 7 lapisan, artinya langit mempunyai 7 lapisan awan. Kemudian mendung adalah awan gelap yang mengandung air hujan pemberi penghidupan. Nah, misal seperti itu aja. Kemudian ada ta'a dan sapei sapak, baju adat ta'a mencerminkan makna anggun dan sederhana, sedangkan sapei sapak mengandung filosofi keperkasaan, keberanian dan tanggung jawab. Nah, ta'a dan sapei sapak itu kayak di samping ini. Nah, yang laki-laki enggak saya ambil juga. Ada yang tahu pakaian ini, ta'a dan sapei sapak? Ada yang tahu teman-teman? Enggak tahu ya. Ini dari daerah mana Mas Wais? Dari daerah Sumatera. Ya, Sumatera. Sumatera mana tepatnya? Tadi lupa juga, Bu. Dari Sumatera mana, Bu? Ta'a, sapei. Ta'a dan sapei dari mana? Kalau tadi yang daerah Sabu itu daerahnya Yostitanio itu, Nusa Tenggara Timur. Ya, NTT kan? Itu apa namanya? Saburajua itu. Ya, NTT. Ya. Kalau yang tugasnya seperti ini Mas Wais, itu kan sudah yang minggu kemarin Hari Batik. Maknanya filosofisnya sudah ya.
Iya, Bu. teman-teman ya. Sudah. Jadi yang di assignment tadi sudah dikoreksi sedikit sama Bu Tias. Intinya apa sih makna yang kesan-kesannya terhadap refleksi yang kita lakukan hari ini dan bagaimana perannya dalam peningkatan pemahaman keberagaman dan toleransi. Gitu aja ya. Kalau yang pembahasannya apa maknanya jenis batiknya itu kan sudah di hari batik kemarin kita ya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa memperkaya pengetahuan teman-teman lah. Ayo, dari mana Taa dan Sapei Sapa? Anu, Bu, dari Kalimantan, pakaian Dayak. Oh, pakaian Dayak Kalimantan di sini nggak ada ya. Di sini ya banyak tuh dari Sulawesi, Gitu. dari Gorontalo, itu Tadulako ada. Kalau Kalimantan nggak ada di sini kebetulan kelas kita. Dayak. Ya, Taa dan Sapei Dayak dari Dayak. Dari Dayak Kenya. Oke, Bu, mungkin itu refleksi yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Nah, terakhir ini ada gambar orang yang main layang-layang bawa sepeda. Mungkin kita bisa merefleksikan bahwasanya masa kecil kita, kalau ada yang masa kecil seperti ini, di mana kita bermain, terus kemudian bergembira dengan alat yang sederhana, dengan apa adanya. Mungkin kalau adanya kayu, kita main sama kayu, kita kretek-kretek, kita jalan, kita anu-anu kayunya gitu. Kita sudah bahagia. Main dengan layang-layang sama benang, itu kita sudah bahagia. Bagaimana kemudian kita bisa merefleksikan sekarang, apakah kebahagiaan kita itu bergantung apa yang kita punya. Sedangkan dulu kita bisa bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Mari kita refleksikan kembali, apakah kita harus punya HP untuk bahagia? Apakah kita harus punya fasilitas yang mewah untuk bahagia? Seperti itu. Sehingga saya berharap teman-teman di sini juga merefleksi terkait dengan batik, pakaian khas, dan juga permainan tradisional. Terkhusus untuk permainan tradisional, mari kita bahagia, kita ambil maknanya bahwasanya permainan pada zaman dulu, permainan tradisional itu di mana kita mencari kebahagiaan ketika waktu kecil dengan cara yang sederhana. Kita contohlah permainan apa yang permainan dulu yang tidak sederhana. Semuanya menggunakan alat-alat yang sederhana. Beli juga tidak mahal, terus kemudian kita cari juga ada, kita buat sendiri juga ada. Sehingga kesederhanaan inilah yang menjadikan kita nanti tidak kemudian menjadikan orang yang bergantung, orang yang tergantung dengan fasilitas. Nah, selanjutnya tentang permainan Nusantara. Permainan Nusantara ini aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu untuk memperoleh pemberian. Ini sudah saya sampaikan tadi. Sebenarnya permainan tradisional memiliki kandungan nilai dan manfaat yang tersimpan di dalam permainan tersebut dan dapat memberikan efek positif bagi siapa saja yang memainkan. Permainan tradisional pasti menyenangkan karena terkait kerjasamanya itu. Jadi permainan tradisional itu yang sendirian itu nggak ada, hampir tidak ada. Rata-rata dengan teman-temannya, karena kita itu bisa memperoleh kebahagiaan dengan teman-teman kita, dengan alat-alat yang sederhana juga. Nah, ini beberapa permainan tradisional kayak kelereng, kemudian petak umpet, cita-citaku itu apa ya? Kayak pak polisi-polisian gitu. Terus kemudian ular tangga, monopoli. Ternyata monopoli ini juga termasuk permainan tradisional. Terus kemudian benteng-bentengan, bola boy. Nah, kalau di nama saya itu boyinan gitu. Bola boy, terus ada enggrang. Enggrang ini populer sekali ya, karena emang pemain sangat seru dan menyenangkan. Karena kita bisa jadi lebih tinggi gitu. Kita naik gapura dulu, terus kemudian kita baru naik enggrang. Seru kayaknya. Kemudian lompat tali, terus gratik. Nah ini yang kayak permainannya Upin Ipin, gratik ternyata. Ada petak umpet. Nah yang sebelah kanan itu juga ada petak umpet sama aja lompat tali, congklak ya, bukan congkak ya. Gundu ya kelereng itu. Gundu itu kelereng. Ya, di beberapa daerah itu namanya gundu. Gundu itu kelereng.
Atau orang Jawa yang paling Jawa di tradisional itu Mas Wais itu bilangnya kelereng itu gundu. Orang zaman dulu kayak ayah saya itu bilangnya gundu. Biasanya kalau 17-an kan permainan tradisional itu biasanya keluarnya waktu 17-an Agustus ya. Nggih. Jarang keluar kalau tidak waktu 17-an. Cuma kalau di 17-an sekarang itu kan dimodif dengan permainan-permainan yang lucu. Misalnya saling merias pasangan dengan menutup mata atau apa. Tapi di situ tetap ada unsur kerjasamanya. Beda konteks kalau kita itu main permainan anak sekarang ya. Kalau sekarang itu kita bisa main melalui smartphone-nya masing-masing. Zaman dulu, ya sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2005 sampai 2010-an, 2012 lah. Itu begitu marak permainan yang pakai koin. Ya, ada yang pernah kecanduan seperti itu? Game online. Tapi kita harus membeli kayak vouchernya gitu lah. Nah, itu pun juga menjadi sebuah tragedi teman-teman. Nanti bisa search di Google ya. Jadi ada anak salah satu dokter dari Mojokerto kalau tidak salah. Dia sudah dinyatakan keterima di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Nah, dia merayakan dengan teman-temannya. Saat itu teman-temannya ditraktir, ayo wes main game sepuasnya kamu gitu. Ternyata paginya dia itu ditemukan lemas dan meninggal di lokasi kejadian. Ya mungkin karena dia dehidrasi atau kebanyakan duduk terus apa namanya otaknya diporsir juga. Nah, artinya akhirnya dia meninggal di tempat itu. Emang ya sebenarnya. Jadi itulah salah satu perbedaan mainan tradisional dengan permainan online modern saat ini. Kalau ini kan tubuh kita itu dipakai untuk gerak ya. Dan sebentar saja itu kita sudah ada unsur capeknya. Kalau game online tuh teman-teman, kita tanya sudah sama diri kita sendiri. Saya kok sering tidur jam 1 malam, jam 12 malam paling cepat itu ada apa ya? Karena kita asik lihat YouTube misalnya. Tidak hanya kalian, Buddhis juga kadang begitu. Kalau tidak ada alarm untuk mengingat waktu. Terus kita lihat apa namanya istilahnya WTV atau hal-hal lain karena Indonesia itu juga sekarang sudah bertransformasi untuk memproduksi film-film yang mengikuti genrenya drakor lah. Hal-hal seperti itulah yang membedakan apa sih permainan tradisional dengan permainan modern karena di unsur tradisional itu memang ada eksplorasi dari kita sendiri. Sama halnya dengan kuliah online itu loh ya dan offline ya Mas Wais ya. Jadi kalau online itu kan kita interaksinya tuh tidak bisa tatap muka langsung itu tidak enak. Tapi kalau secara offline, apalagi anak kecil ya, seperti anak saya yang baru kelas 1 SD, itu susah untuk mengarahkan. Kita aja punya kejenuhan ya yang besar. Apalagi anak kecil ngapain sih? Bu guruku kok ngomong, setelah itu kita disuruh mengerjakan begini-begini. Nah, itu yang susahnya itu di situ. Nah, oke, saya kembalikan ke Mas Wais. Terima kasih, Bu. Nah, jadi itu permainan tradisional yang ada. Sebagian lah. Jadi teman-teman bisa eksplor sendiri permainan-permainan yang lain. Kalau mau memainkan, ya sangat oke, gitu, sangat silakan. Ya, tugasnya yang kemarin tuh foto, terus kemudian sama permainan itu mungkin kalian punya gambarnya, kalian taruh di samping gitu, terus kemudian kalian kasih keterangan. Seperti itu aja. Terus nanti kita edit bareng-bareng. Nah, peran permainan tradisional itu sebenarnya membantu kerjasama. Nah, itu di permainan manapun itu memang secara tidak langsung itu mengembangkan kerjasama, mendorong kerjasama tim. Kalau itu permainannya tim. Terus kemudian penyesuaian diri, gitu. Mungkin melatih respon tubuh. Terus kemudian geraknya gimana? Itu kan biasanya permainan seperti itu. Membantu proses interaksi dengan lingkungan secara positif karena ketika kita tidak main kita cuma ngobrol gitu kadang kita belum bisa seru sama teman gitu. Jadi 10 kali lipat ini ada berdasarkan penelitian 10 kali lipat kita bisa lebih mengenal teman ketika kita sudah main bareng gitu. Jadi mungkin main congklak atau main lompat tali. Nah, itu kita bisa 10 kali lipat kita sudah bisa lebih mengenal teman kita lewati permainan itu. Karena ketika bermain itu kita bisa tahu teman ini ternyata secara emosi dia emosian. Bisa pengen cepet langsung menang atau pengen cepet apa gitu. Ada yang sabaran. Nah, biasa dalam permainan kita bisa mengetahui seperti itu. Melatih pengendalian diri, mengembangkan sikap empati terhadap sesama,
membantu proses memahami, menaati aturan, terus kemudian meningkatkan kepekaan anak untuk menghargai sesama. Itu mungkin beberapa keunggulan dari permainan tradisional. Tapi di sini kita membahas terkait dengan permainan tradisional. Artinya kalau kemudian kita singgung terkait dengan permainan modern, itu bukan waktunya saat ini. Mungkin nanti ada komparasi antara permainan tradisional dan permainan modern. Artinya kita bukan kemudian ingin mengintimidasi permainan modern, tapi ini kita diskusi terkait dengan permainan tradisional. Nah, ini kalau mencari permainan tradisional seperti itu sudah tidak usah nggih Bu, karena sudah dibahas juga kemarin. Ya sudah. Jadi di tugasnya itu lebih sederhana aja. Misalnya teman-teman terus apa yang didapat ketika kita melakukan kunjungan ke dua tempat ini dan belajar terkait dengan batik atau kain khas Nusantara dan permainan tradisional, gitu aja. Ya. Nah, itu mungkin ini slide terakhir Bu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan dari tadi pagi sampai ini hampir siang. Kalau di WIT sudah siang gitu. Nah, ini profil saya, mungkin teman-teman mau follow IG saya karena di tanggung jawab mentor itu juga ada memantau media sosialnya. Mungkin ada teman-teman yang kurang pas, nanti saya tegur. Biasanya kalau ada yang nyetatus itu berapa tak komen. Mungkin teman-teman di sini harusnya nge-save semua, karena kadang saya kalau pesan siaran ada yang belum nyampe. Nah, takutnya nanti teman-teman ada yang ketinggalan informasi, kan saya juga tidak ingin kemudian teman-teman ada yang tidak mendapatkan informasi secara lengkap. Jadi mohon teman-teman di sini save WA saya itu. Mungkin itu Bu, cukup dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, teman-teman selalu semangat. Kemudian kita kembangkan kearifan lokal yang sudah ada sebagai bentuk dari tugas kita menjaga Indonesia, tugas kita sebagai bangsa penerus bangsa lah, penerus perjuangan leluhur. Kita semangat terus berjuang. Cukup Bu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Tias. Ya. Makasih Mas Uwais atas kesediaannya untuk merefleksi ya. Jadi saya memang sengaja, karena kalau permainan itu kan identik dengan diri kita sendiri ya. Jadi saya nggak mengundang kepakaran lain, karena memang kalau main batik itu kan, dan batik kita pun kemarin sudah diskusi dengan Mbak Putri dan beberapa orang yang ada di Sidomulyo. Saya rasa cukup lah, makanya refleksinya cukup Mas Uwais saja sudah. Nah, teman-teman sebenarnya itulah pentingnya kenapa saya itu selalu meminta kepada teman-teman untuk men-share videonya dan kita membuat sebuah, misalnya kita hari kuliner. Nah, hari kuliner juga belum ya Mas Uwais ya. Jadi hari kuliner itu kita megang makanan apa gitu loh teman-teman. Meskipun kita nggak beli, tapi seolah-olah misalnya Yuni Adela itu memegang rendang dari Padang. Nah, gitu ada tulisannya gitu. Misalnya Agnes itu memegang minuman apa. Nah, kayak Butias nanti misalnya seolah-olah memegang wedang cor. Mas Uwais makan prol tape atau suar suwir. Nah, gitu-gitu loh. Itu penting dokumentasinya karena itu sebagai tanggung jawab atau responsibility kita kepada pihak kementerian ya. Tolong nanti ya Mas Uwais ya di-handle semua. Dan jika tidak ikut nanti bisa mengurangi porsinya loh ya. Dan saya jadikan notis atau tulisan bagi saya untuk laporan ke PIC saya, yaitu Prof. Bambang Sujanarto. Nah, intinya gitu ya. Oke, jadi tadi sudah direfleksi oleh Mas Uwais. Saya berharap dari kegiatan permainan tradisional ini dan kunjungan ke Senta Batik Sidomulyo, atau dalam bingkai besarnya adalah kita semakin mengenal kain khas Nusantara, ada ulos, ada kain tenun, ada batik yang bermacam-macam motifnya, itu bisa lebih meningkatkan keanekaragaman atau pemahaman kita. Oh, Indonesia itu sangat kaya ya. Indonesia itu punya berbagai macam permainan, tapi sejatinya permainan itu hanya beda istilah. Nah, dan ketika Mas Uwais tadi tanya apa sih yang bisa kita lakukan untuk memodernisasi permainan tradisional ya. Nah, kalau Butias, sependek pengetahuan Butias ya, nanti tolong dikoreksi lagi. Itu sudah ada permainan online yang
dakon gitu-gitu ya, atau kelereng, tapi dia sudah bisa dimainkan secara online. Nah, sehingga di situ kita yang pengen nostalgia, kita yang ingin melakukan permainan zaman dulu itu tersedia. Cuma bedanya itu di dunia maya dan feel-nya atau istilahnya kalian ya hidup single punya pacar dan enggak punya pacar itu kan ada bedanya jelasnya. Nah, kira-kira begitu. Oke, untuk kegiatan minggu depan ya, ini biar teman-teman bisa bersiap-siap ya. Kita kegiatannya adalah etnografi ya. Ada yang sudah membaca kegiatan etnografi itu apa? Etnografi? Nah, apa sih kata dasarnya etnografi itu? Jadi etnografi itu nanti dibaca ya di panduan modul Nusantaranya. Jadi salah satu kegiatan dari kebinekaan itu adalah etnografi. Ya, etnografi itu kita ke daerah bukan ke tempat-tempat fasilitas publik seperti pasar, ya, terminal, stasiun, terus misalnya alun-alun dan kita berdialog dengan masyarakat sekitar. Nah, jadi di situ nanti tugas ini pertama kalinya kita ada dialog dengan orang lain. Misalnya, kenapa sih kalian kalau mau wawancara paling enak itu ya ke muda-mudi? Pasti dijawab nanti. Kenapa kok suka menghabiskan malam minggu di alun-alun misalnya. Jadi nanti teman-teman itu di vlog dulu, setelah itu kita berdiskusi ya, bertanya-tanya misalnya Bu Tias rencananya nanti akan ke pasar tradisional ya, ke Pasar Tanjung yang merupakan pasar terbesar di Kabupaten Jember. Dan kalau teman-teman ingat waktu saya kunjungan ke saat oleh-oleh Primadona, nah itu tepat di depannya itu adalah Pasar Tanjung dan itu pasar induk yang paling besar di daerah Tapal Kuda. Nah, nanti kita bincang-bincang dengan pedagang yang ada di sana. Cuma kelemahannya Bu Tias itu satu, teman-teman. Saya itu tidak bisa bahasa Madura. Jadi mungkin nanti saya akan membawa translator ya. Bisa suami saya nanti. Kalau suami saya itu paham dengan Madura. Sedangkan Bu Tias dari tahun 2006 ya sampai sekarang paham aja saya tidak. Nah, jadi nanti kalau pedagang di pasar sore atau pasar tradisional yang ada di Jember itu mayoritas tuh orang Madura, tapi nggak semuanya, mereka juga bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Osing. Nah, disitulah nanti kita melihat, oh miniaturnya Indonesia itu ternyata ada di Jember. Karena Jember itu adalah daerah hibrid, daerah Pandalungan yang bukan diduduki ya, ditempati oleh 3 suku besar, yaitu Jawa, Madura, dan Osing. Nah, nanti tugas kalian seperti itu. Mungkin besok sudah bisa mulai ya ngevlog, terus istilahnya intinya di situ adalah kalian menjelaskan itu di mana dan harus berdialog dengan masyarakat atau manusia yang ada di tempat yang kalian angkat di tugas etnografi. Nanti bisa dibaca ya panduannya. Nah, ini sekalian biar saya tuh tidak ada istilah saya Bu mendadak tugasnya. Nah, ini sekalian. Nanti kita tanggal 28 Oktober. Ayo, hari apa itu? 28 Oktober. Pemuda, Bu. Sumpah Pemuda ya. Berarti itu kan Pemuda, minggu depan. Minggu depannya lagi hari Kamis. Nah, tugasnya kita nanti di kebinekaan itu Mas Wais, kita membuat sebuah karya seni. Jadi teman-teman semuanya diharuskan untuk membuat poster dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Karena kebinekaan itu kan jenis kegiatannya kan ada 14 ya. Kalau kita bertema nggak mungkin teman-teman. Atau mungkin kita mau Mas Wais tema di rumahnya sendiri, saya di rumah saya, Agnes di rumahnya sendiri. Kan nggak mungkin. Nah, yang paling memungkinkan di sini adalah hal-hal yang sudah dipertimbangkan sama Bu Tias dan Kak Uwais. Nah, jadi minggu depan kita etnografi, minggu depannya adalah membuat karya seni. Ya, oke ya. Nanti saya akan mendatangkan salah satu pakar poster ya, orang yang biasa menilai poster menjadi dewan juri di kelas-kelas poster, nanti akan saya datangkan. Dan nanti yang membuat poster ini yang paling penting ya, satu, itu adalah karyanya real teman-teman. Tidak asal comot dari internet. Karena pengalaman saya kemarin Mas Uwais dari tiga juri itu yang paling banyak mengatakan kepada saya, ini banyak yang nyomot dari internet Bu, sehingga itu otomatis kita diskualifikasi. Nah, gitu ya.
Bisa dipahami tugasnya untuk 2 minggu ke depan? Eh, Bener Bu, untuk Bisa, karya Bu. seninya itu harus Bisa, berupa Bu. digital image, gambar digital atau boleh gambar di kertas, terus kemudian karya seni yang murni gitu Bu. Silakan, mungkin ada tanggapan karena ini kan membuat poster bisa atau karya seni itu kalau kita kembalikan lagi di panduan modul Nusantara, coba dibuka lagi. Saya takutnya nanti keliru ya, dibuka lagi. Jadi teman-teman itu membuat sebuah karya seni. Enaknya apa kalau kita dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda? Menurut saya yang paling gampang ya kita membuat poster itu Mas Wais. Gimana? Tapi kalau poster itu takutnya teman-teman secara device atau alatnya itu ada yang kurang gitu Bu. Kan kalau poster ya bisa pakai HP, cuma juga beberapa harus belajar lagi gitu Bu. Tapi kalau gambar misal yang emang basicnya bisa gambar kan enak, tinggal langsung di kertas. Kalau Iya, motif maksud saya tuh memang di kertas. Jadi nggak pakai apa namanya komputer ya. Karena kalau pakai komputer itu kan lebih ke desain grafis nanti atau kita membuat oh, grafis kan. Jadi iya. poster itu ya memang benar-benar harus kita gambar. Makanya kita sebut kelasnya ini adalah kelas karya seni. Saya sebentar ya. Lah ini karya seni. Mahasiswa didorong untuk membuat karya seni yang mempromosikan toleransi dan kebinekaan. Ya. Karya seni ini bisa berupa lagu, ya, lukisan, poster, film pendek atau karya seni lainnya. Nah, itu nanti bisa milih. Kalau mau lagu, nggak apa-apa. Mungkin Yosi Taneo mau menyanyi dalam bahasanya NTT gitu nggak apa-apa. Atau yang dari Padang mau menyanyikan lagu Kasana. Istilah intinya kita dalam rangka Sumpah Pemuda. Gimana? Atau mungkin Mas Uwais dan teman-teman ada masukan? Kita memperingati lah, masa kelas modul Nusantara kita tidak memperingati peristiwa sejarah besar yang menyatukan atau sebagai tonggak sejarah pemersatu bangsa Indonesia. Kalau saya Bu izin dulu ya. Kalau dari saya tadi ada lagu kemudian poster karya seni lainnya. Nah di situ untuk poster itu kan opsional sebenarnya. Yang biasanya poster itu dibuatnya pakai komputer. Jadi ada dua opsi aja. Mungkin kalau yang di poster tuh boleh langsung menggambar dengan kertas atau lewat digital imaging, dan itu kan nanti bisa lebih baik impact-nya ketika di-share karena kemudahan sharing lewat gambar di media sosial itu sangat mudah. Terus kemudian yang gambar juga bisa nanti difotokan, itu juga tetap menjadi sebuah karya seni gitu. Ya. Yang lain lagu dan lain-lain tuh saya tidak komentar. Ya memang seperti itu. Ya, lukisan bisa Mas Wais, lukisan. Lukisan bisa ya. Jadi di sini bisa berupa lagu, lukisan, poster, film pendek, papan permainan atau karya seni lainnya. Lah, di sini peran dosen pembimbing modul Nusantara itu besar dalam mendiskusikan proses pembuatan karya seni dari awal ide pembuatan hingga produk karya seni itu berhasil dibuat dan dipromosikan. Mungkin gitu teman-teman, ada masukan? Jadi ini kreativitas kita sendiri-sendiri nanti. Nah, yang paling berat itu nanti adalah bagaimana teknis kita untuk melakukan kelas proyek sosial. Itu belum saya pikirkan dengan Mas Uwais karena saya masih berharap kita bisa luring lah. Dan mahasiswa UNED hari ini mereka berangkat ke Juanda untuk mengikuti kegiatan MBKM di universitas lain. Kalau Jember masih belum menerima Mas Uwais untuk tujuan MBKM. Tapi yang dari UNED hari ini mereka berangkat ke Juanda untuk pemberangkatan ke PT tujuan MBKM. Nah, silakan mungkin ada komentar dari teman-teman atau saran atau mungkin Mas Uwais ada saran lagi, silakan. Cukup Bu dari saya. Jadi cukup ya. Ya, silakan Mas Uwais dilanjutkan. Sudah Bu, tadi kan saya kembalikan ke jenengan. Oh sudah, gitu ya. Oke, kalau nggak ada, hari ini kelas kita tutup dan kemarin saya sudah ngitung ya teman-teman ya sama Mas Uwais. Kita itu masih dapat 10 sampai sekarang.
Artinya kegiatan kita itu masih kurang 16 lagi. Ya, kira-kira begitu ya. Jumlahnya kan 26. 25 atau 26? 25 ya, berarti kurang 15 lagi. Nah, kalau ini kita buat 1 minggu sekali, nggak nutut kita. Padahal kita itu harus laporan, targetnya Bu Tias dan Mas Uwais, itu minggu kedua ini kita harus selesai. Ya, minggu kedua kita harus selesai teman-teman. Jadi bagaimana kalau misal saya itu menawarkan itu opsi yang paling baik untuk kita dan untuk kita semuanya di sini. Jadi kita kuliahnya mulai minggu ini itu 1 minggu 2 kali. Gimana? Ya, oke ya. Karena kalau kita hitung satu-satu, katakanlah kita sudah masuk minggu kedua. Nah, minggu depan 2 lagi, 2 tambah 4 tambah 2. Kita cuma punya waktu 8 minggu. Sedangkan kegiatan kita kurang 16 lagi. Berarti kan mau nggak mau kita harus kuliah 2 kali dalam 1 minggu. Kalau perhitungannya Bu Tias itu secara kalkulasi itu seperti itu. Bagaimana? Oke ya? Oke. Ibu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk waktunya itu tetap di hari Jumat Sabtu Minggu atau bagaimana? Boleh milih hari lain. Saya terah, teman-teman bisanya bagaimana. Saya tuh mengikuti karena saya kan kecuali kalau malam mungkin banyak yang bisa ya. Nah, jadi nggak harus hari weekend. Bisa weekday juga bisa. Bisa, Yuni Adela. Jadi nanti tolong Mas Uwais memfasilitasi ya. Mungkin terlalu dekat jaraknya Jumat malam dan Sabtu pagi. Mungkin nanti bisa di rentang waktu mungkin ngambil hari Senin, Selasa, Rabu gitu boleh. Gak harus malam ya, bisa sore misalnya jam 3. Mungkin itu juga boleh ya. Jam 3 kita selesai estimasinya jam 4:30, jam 5 itu selesai lah. Nggak usah lama-lama kuliahnya. Yang penting ilmunya kita dapat gitu aja. Ya, karena nggak nutut kita teman-teman. Pertanggungjawaban itu harus Desember. Minggu kedua. Insya Allah itu, karena saya nggak mau nanti mepet-mepet masalah laporannya, modulnya, laporan keuangannya, itu ribet semua nanti. Kalau kita terlalu mepet itu. Ya, gitu ya. Ya, nanti bisa didiskusikan dengan Kak Wais. Ya, silakan Yuni. Iya Bu, karena untuk 2 minggu ini, insya Allah UNAN itu sudah mulai UTS begitu Bu. Tapi setiap fakultasnya itu berbeda jadwalnya, tapi dalam rentang 2 minggu ini seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa didiskusikan dengan Mas Wais ya, misal izin apa. Karena kita juga susah, karena kita dari berbagai perguruan tinggi ya, dan dari prodi yang berbeda. Itulah tantangan bagi kita. Kapan sih kira-kira waktu yang pas untuk bisa melakukan perkuliahan yang minimal bisa mengakomodir 80% dari total kita yang ada di sini. Nah, kira-kira begitu. Ada pertanyaan lain? Cukup ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bersedia untuk melakukan refleksi hari ini. Semoga kegiatan kebinekaan Hari Batik dan permainan tradisional itu bisa menambah toleransi dan pemahaman kita. Betapa kayanya dan pluralistiknya negara kita, bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.